Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunarol Supriyadi, Ketua DPC Partai Hanura Tangerang Selatan yang saya hormati, Pak Syafiq sebagai sekretaris, Pak Probo Dewan Penasehat Hanura Tangerang Selatan yang saya hormati, Pak Denovi yang mewakili DPD Partai Hanura Provinsi Banten yang saya hormati, juga yang mewakili DPP Serikandi Luigi Serikandi Provinsi Banten yang saya hormati, Ketua Panitia yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengulangi rasa hormat saya pada siang hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa selampau limpahan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Siang hari ini kita masih diberikan panjang umur dan kesempatan bersilaturahim dalam rangka menghadiri upacara yang bagi Hanura ini adalah sedikit sakral karena ulang tahunnya yang kelima. Mudah-mudahan kebersamaan kita siang hari ini juga mendapat ridho dari Allah SWT, sehingga apa yang kita harapkan dalam pertemuan ini, dalam acara ini akan terkabulkan dengannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita sekalian yang hadir pada hari ini akan mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Hadirin yang saya hormati, 5 tahun yang lalu saya ingat sekali bahwa saya, Pak Adenopit, Pak Gun, dan lain-lain teman-teman yang ada sekarang ini berbagi cerita, berbagi keinginan, berbagi keharapan, berbagi pekerjaan. Bagaimana caranya supaya partai yang baru ini bisa eksis dan bisa menghasilkan. Waktu itu kita sedikit ditemani wanita, dan bahkan wanita-wanita itu kita harus cari, karena itu peraturan harus ada 30%. Kita berjuang, lelaki bersama wanita-wanita yang memang kita rekrut, seperti Bu Oce kita rekrut untuk membantu kita bagaimana supaya Hanura ini bisa eksis dalam menghadapi pemilu pada tahun 2009. Alhamdulillah, karena memang semua dengan niat baik, semua kita kerjakan dengan hati tulus, ikhlas, karena memang sejalan dengan hati nurani bahwa kita ingin berbakti kepada masyarakat, pada bangsa dan negara. Alhamdulillah kita berhasil pada saat itu belum terpecah menghasilkan 6 anggota dewan di Kabupaten Tangerang. Berarti 1 dapil dapat 1, tidak ada yang tidak dapat, semua dapat. 1 dapil dapat 1. Alhamdulillah. Saya semakin optimis ketika tadi saya mendengar Bu Ici bercerita, menyampaikan nawaitunya, niatnya, bahwa sekarang bukan lagi kami yang harus cari, lelaki yang harus cari, tapi perempuan sekarang sudah ikut bertekad membantu daripada Partai Hanura ini. Insya Allah, saya yakin kalau apa yang disampaikan tadi benar adanya, dan saya yakin itu benar, dan betul-betul diikuti dengan ikhtiar yang baik, yang betul-betul ikhtiar yang tulus dari hati yang paling dalam, yaitu hati nurani, insya Allah 2014 kita di Tangsel ini bukan lagi 2 anggota dewan yang mewakili masyarakat, tapi
barangkali bisa masuk nominasi sampai menjadi perwakilan yang cukup. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, seperti kita ketahui bahwa memang Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang ikut untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Anggota DPRD adalah termasuk penyelenggara pemerintahan Tangerang Selatan yang menentukan arah daripada kebijakan-kebijakan di dalam pembangunan Tangerang Selatan, baik untuk masyarakatnya maupun pembangunan fisiknya. Kami 2 orang di Hanura di Tangerang Selatan. Kebetulan karena memang 2 orang tidak bisa membentuk fraksi tersendiri, tapi membentuk fraksi gabungan. Gabungan daripada fraksi Hanura kita bergabung dengan fraksi Madani, yaitu terdiri dari fraksi dari Partai Hanura 2 orang, Partai PAN 2 orang, Partai P3 2 orang, Partai PPKI apa itu yang ngoncong PPDI 1 orang, dan 1 orang lagi dari Partai Pak Edi Sudrajat PKB. Jadi itu, alhamdulillah 9 orang adalah yang paling terbesar di fraksi, anggotanya terbesar di DPRD Tangerang Selatan, dan di situ ketua fraksinya dari Hanura yaitu saya sendiri. Bapak-bapak, Ibu sekalian, setiap berapa bulan sekali ada kewajiban daripada anggota dewan untuk reses, yang maksudnya untuk menyampaikan apa yang sudah diperbuat dan menyaring apa kira-kira yang terjadi di lapangan, sekaligus menampung aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan. Alhamdulillah, dalam beberapa tahun perjalanan ini saya selalu aktif, baik Pak Amar maupun saya dan dewan pada umumnya aktif untuk menggali untuk menjalankan kewajiban seperti yang saya sebutkan tadi. Saya beri contoh, ada beberapa jalan-jalan yang sudah kita perbaiki. Misalnya kemarin ketua DPD ada telepon saya pada saat itu, Pak, di jalan yang di mana Rawa Mekar ya, di mana itu yang Rawa untuk Pak, Saleh coba ke sini lapangan, lihat ini jalan ini kok begini jalannya, nggak benar, ini belum diinikan. Langsung kita turun ke lapangan, saya sendiri yang langsung ke sana. Tunggu Pak sebentar, 10 menit saya datang ke sana, ayo kita lihat mana ini. Saya telepon kepala dinas, alhamdulillah sekarang dibuat jalannya yang bagus. Nah, itu semua saya berharap dari semua konstituen daripada Partai Hanura, anggota Partai Hanura yang ada di desa-desa, yang ada di kelurahan, itulah tugasnya untuk menjaring itu, sampaikan kepada kita. Dan saya sebagai dewan tugasnya memang itu, nggak ada lain. Saya kalau mau cari kaya di dewan nggak ada. Saya tugasnya semata-mata untuk mati tulus membantu masyarakat, bagaimana untuk menjaring aspirasi masyarakat untuk diwujudkan di dalam pemerintahan. Karena kita sebagai anggota dewan punya hak, 3 hak yang melekat: hak budgeting, anggaran, hak legislasi, dan kontroling pengawasan. Kalau nanti ada jalan-jalan di wilayah Bapak yang pekerjaannya tidak normal, yang pekerjaannya kurang bagus, laporkan pada dewan. Itu kewajiban dewan yang akan turun ke bawah. Contoh kemarin saya ada di sini, saya lihat pekerjaan itu, masa paving blok bisa begini gelombang. Saya panggil itu, saya suruh bongkar semua. Dijalankan bongkar, sepuluh pun mereka bongkar. Kalau enggak, saya akan panggil kepala dinasnya. Kita akan koordinasi dengan kepala dinasnya. Siapa yang menunjuk pemborong ini? Karena ini uang rakyat kan, kalau dikerjakan sembarangan. Nah itulah. Jadi saya mohon kerjasamanya itu, dan saya informasikan beberapa perda RT RW
Baru 1 minggu yang lalu kita ketok palu. Rencana tata ruang di dalam Tangsel ini sudah kita ketok palu, dan beberapa perda yang sedang kita garap, dan insya Allah dalam waktu singkat ini juga. Dan salah satu, saya, kalau Bapak barangkali ada kenal dengan dewan yang lain selain dari Hanura, tolong tanya kepada mereka siapa orang-orang Hanura yang ada di dewan. Saya itu paling rewel Pak kalau yang untuk kepentingan masyarakat. Asuransi sampai ribut saya masalah asuransi kematian. Kemarin sama Sekda sama itu saya sampai saya nggak mau tahu. Itu harus ada. Nah, lalu itu masalah biaya pendidikan. Kalau biaya pendidikan rame-rame kita keroyok bahwa itu harus dibebaskan. Insya Allah dalam waktu singkat ini kita akan membuat perda untuk mengatur biaya-biaya itu sama sekali harus nol. Tidak ada alasan apapun. Alasan karena untuk gaji tanpa gaji guru honor atau apa segala macam, nggak ada alasan, itu harus nol. Nah, itu sudah menjadi tekad. Salah satu fraksi Medani sudah bertekad untuk itu. Dan juga nanti saya sudah usulkan mungkin di perda inisiatif dari fraksi Medani untuk tentang corporate social responsibility CSR untuk perusahaan-perusahaan. Supaya seperti contoh Pak, ini perusahaan ini rumah makan Rubana ini Pak, ini sebagai gambaran. Inilah yang saya kehendaki untuk perusahaan yang lain. Ini semua karyawan yang ada di sini ini tidak ada orang luar, orang dari sini semua. Dan apapun di sini kita kasih kesempatan kepada mereka. Misalnya pancing itu ada sewa pancing. Jangan lagi saya yang punya perusahaan besar begini saya harus beli pancing, saya sewakan. Saya suruh mereka beli pancing. Sewakanlah, itu jalankan. Kan gitu. Itu jalankan semua. Sewa pancing ini nggak ada yang dari kita. Pancing-pancing sewa-sewaan itu suruh mereka ini. Orang-orang sini. Nah, semua kita rekrut. Nah, yang saya inginkan itu perusahaan-perusahaan itulah yang jadi impian saya itu. Makanya saya mau memperjuangkan untuk perda inisiatif CSR untuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat, untuk kerjasama kontribusi kepada masyarakat, wajib masyarakat. Karena saya ingin seperti ini. Saya bukan nggak bisa bayar daripada sekarang kan banyak Pak agen-agen pekerja-pekerja istilahnya itu si outsourcing satpam, outsourcing ini segala macam, kita tinggal bayar sama dia, kita nggak mau pusing. Ini saya nggak mau di situ. Nah, oleh karena itu, ini semua Pak tidak ada sama sekali. Tanyalah. Saya tanya kepada masyarakat, adanya Lubana ini ada manfaat nggak untuk lingkungan? Alhamdulillah katanya ada. Nah, yang saya inginkan semua perusahaan yang ada itu, yang di Tangsel ini setiap ada perusahaan itu harus ada manfaat untuk lingkungan. Nah, ini kita sedang perjuangkan, dan ini juga saya rintis sendiri, saya rasakan sendiri, ternyata tidak ada pengaruhnya. Sepanjang saya bisa memanage lingkungan itu tidak ada pengaruh, tidak mengurangi keuntungan. Ini buktinya rame, tetap rame. Untung tetap untung, tapi masyarakat juga untung. Jadi nggak ada alasan perusahaan-perusahaan di luar itu yang tidak mau mempekerjakan masyarakat sekitar itu atau membantu masyarakat. Nah, lalu yang kedua, juga saya selalu sampaikan dalam proses, ada nggak jalan, saluran yang menghambat, ada jalan yang ini. Kita itu punya hak budgeting Pak. Hak budgeting ini menentukan anggaran untuk pembangunan di daerah ini. Kalau kita nggak mau ACC, dewan itu nggak bisa jalan. Pemerintah. Nah, kenapa kita tidak punya bargaining? Pemerintah dari mana? Mereka hanya dari misalnya dari Musembang, dari ini. Nah, kalau ada masyarakat yang jalan, yang ini, seperti saluran ini Pak, saluran di sini. Tapi bukan berarti karena ini lingkungan saya perjuangkan sisa, bukan. Dimanapun silakan masukkan. Saya akan bantu. Dan kita akan giring itu ke itu. Dan mereka akan turun Pak. Yang penting saya selalu bilang kepada mereka supaya saya kasih tahu rahasianya. Kenapa? Bapak Bos. Saya bilang, Bos, itu warga saya di situ mempet ini jalan. Ini jalan kurang.
tolong turunkan anak buah, lihat ini lapangan ini dan anggarkan berapa, nanti coba kita koordinasi, kita masukkan anggaran itu. Kalau masalah proyek, siapa yang ngerjakan, siapa pemborong yang mengerjakan, saya nggak mau tahu, kalian aja yang saya itu. Senang kan dia? Ada alasan dari Dewan, ini permintaan Dewan, ini harus dibangun, tapi proyek mereka yang dapat, silakan. Saya sama sekali saya nggak ada terpengaruh dengan proyek itu. Saya hanya minta aja. Jadi alhamdulillah apa yang saya minta ya kerjakan ini. Jalan JLS ini insya Allah tahun ini dikerjakan semua itu. Kemarin kepala dinasnya sudah lapor, itu sudah ngomong sama saya, Pak Haji, pokoknya tahun ini saya jamin jalan Lingkar Selatan ini rapi. Nah itulah bapak-bapak, ibu-ibu, perkembangan Dewan di Tangerang Selatan itu. Apalagi nanti kalau saja kita ini memang komit, sepakat, termasuk dari Sri Kandi sepakat, nekat, betul-betul nating tulus dalam perjuangan Hanura ini. Apalagi nanti 2014 kalau kita waktu kita sampai 10 orang atau 12 orang, itu akan lebih bersuara lagi di Dewan. Saya hanya 2 orang Hanura di sana, Pak. Kita lawan Demokrat yang sekian banyak orang, PDIP sekian banyak orang, ya alhamdulillah kita tetap aja apa yang kita inginkan tetap harus tercapai. Saya nggak mau tahu itu, harus tetap tercapai. Alhamdulillah sampai sekarang apa yang saya usulkan belum ada yang gagal, Pak. Makanya tapi yang saya sesalkan ini masyarakat jarang yang mengusulkan itu, apa yang mau diusulkan gitu. Usulkanlah, nanti kita akan perjuangkan, insya Allah. Dan saya penasaran, karena saya nggak punya kepentingan, saya nggak mau, saya nggak malu-malu mau ngomong dengan wali kota atau dengan itu, saya nggak malu-malu karena saya nggak pernah minta proyek dengan mereka. Saya hanya minta ini kepentingan masyarakat, tolong laksanakan. Kan gitu. Pak, anggaran di mana? Ayo kita bahas anggarannya. Kalau katanya nggak punya duit, pendapatan coba saya sisir dulu pendapatannya. Kan caranya begitu, Pak. Jadi kalau kata pemerintah, Pak duitnya nggak ada, Pak udah habis nggak ada. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Tolong itu pendapatan DPKD coba sini dulu. Pajak parkir berapa yang kamu dapat, ini berapa dapat, ini berapa. Coba kita lihat dulu. Sisir lagi di situ. Nah ini bisa ini tambahan, ini nggak mungkin segini, ada ini tambahan. Nah ini masukin di situ ya. Banyak kejadian itu. Atau yang punya mereka yang kita coret. Kalau punya kita nggak bisa diinikan. Nah itulah. Jadi itu kira-kira pekerjaan kami, Pak, di Dewan itulah tugas-tugas daripada Dewan yang sudah kami laksanakan sekarang. Insya Allah sampai 2014 anggota Dewan daripada Hanura, saya dan Ahmad tetap komit untuk memperjuangkan seperti itu. Kita tidak punya, saya boleh ditanya, saya nggak ada namanya yang saya keliling-keliling kemana-mana itu minta-minta. Cuman saya hanya telepon, saya minta proyek ini diadakan, bangun ini saya betul. Ini permintaan masyarakat, ini tolong dibantu, Pak. Bagaimana caranya? Ini permintaan masyarakat ini di Bekti Jaya, Pak, ya. Ada di Pak itu tadi, ya, ada kan? Asal minta, Pak. Bekti Jaya minta, Pak, ini begini. Nggak nyampe 2 minggu, Pak, betul, Pak. Langsung saya telepon, saya langsung kepala dinasnya, saya telepon, nggak ada ini. Apalagi saya ketua fraksi, saya punya jabatan. Walaupun nggak ketua fraksi, sebagai anggota Dewan juga punya power. Telepon langsung, boleh ditanya. Tapi itu ada yang minta, tapi ini baru-baru Bekti Jaya di mana? Yang lain belum ada. Itulah yang saya harapkan supaya manfaatkanlah, Pak. Sampai 2012 ini manfaatkan kita. Dan itu sebagai alat, sebagai media syiar kita kepada masyarakat di lingkungan bapak-bapak semua. Saya senang sekali, rasanya surprise sekali sekarang Pak Edi Sodri bergabung. Saya tahu persis beliau di Golkar, karena saya memang banyak bergaul dengan orang-orang Golkar, dan orang Golkar sampai sekarang menyesalkan tentang kepergian beliau sampai sekarang itu. Nah, apalagi nanti, tolong Pak Sodri juga kalau ada aspirasi apa Pak yang diinikan di daerah, ajukan Pak kita, insya Allah Pak. Dan saya berani gadaikan jabatan saya kalau untuk kepentingan masyarakat itu. Enggak, saya nggak tahu, saya nggak mau. Inilah
yang dapat saya sampaikan. Barangkali nanti kalau waktu-waktu reses mungkin ada nanti waktunya kita untuk interaktif, untuk menyampaikan apa-apa kejadian di lapangan. Saya ingin menyampaikan apa-apa perkembangan, nanti kita sama-sama saling tukar pikiran. Nanti waktu reses insya Allah, kalau memang nanti ada warga